Pernah gak sih kita ngelewatin satu hari yang super sibuk, tapi pas hari itu selesai kita malah ngerasa kayak tadi ngapain aja ya? Pas lagi kerja, pikiran udah loncat ke tugas berikutnya. Pas lagi istirahat, tangan malah scroll HP. Badan ada di satu tempat, tapi pikiran entah lagi di mana. Di tengah hidup yang rasanya selalu buru-buru ini, kadang kita emang perlu berhenti sebentar. Halo, saya Kanaya Tabita. Di video ini, saya pengen ngajak kita ngobrol-ngobrol soal satu hal simpel yang sering kita lupain, yaitu gimana caranya benar-benar hadir di momen sekarang. Dan menurut saya, disitulah mindfulness itu mulai terasa penting. Kalau dari pemahaman saya, mindfulness itu kondisi di mana kita sadar sama apa yang lagi kita lakuin dan rasain saat ini. Bukan berarti pikiran kita harus kosong terus, atau hidup harus selalu tenang ya. Kita tetap bisa capek, overthinking, kesel, atau kepikiran banyak hal. Tapi lewat mindfulness, kita belajar buat sadar semua itu tanpa langsung ke bawah arusnya. Jadi bukan ngilangin pikiran, tapi balik lagi ke oke, sekarang saya lagi di sini. Buat saya pribadi, mindfulness itu paling gampang muncul dari hal-hal kecil. Misalnya pas makan, saya nggak terbiasa makan sambil nonton atau sambil ngapa-ngapain. Karena kalau fokusnya nggak kebagi, saya jadi lebih bisa ngerasain makanannya. Rasanya, aromanya, teksturnya, bahkan proses makan itu sendiri. Dan dari situ tanpa sadar saya jadi lebih bersyukur juga. Hal yang biasanya biasa aja jadi terasa lebih berarti kalau kita benar-benar hadir. Tapi jujur, buat benar-benar hadir itu gak selalu gampang. Apalagi kalau kita udah kebiasaan ngerjain banyak hal sekaligus. Di kuliah atau kerjaan, saya juga sering multitasking. Kelihatannya sih produktif, tapi ternyata malah bikin fokus gampang pecah. Dan ini juga pernah diteliti. Ophir, Ness, dan Wagner di tahun 2009 nemuin kalau orang yang sering multitasking itu lebih gampang terganggu sama informasi yang gak relevan. Dan Kanai di tahun 2014 juga nemuin ada hubungan antara media multitasking yang tinggi dengan perbedaan kepadatan gray matter di bagian otak yang ngatur kontrol fokus. Buat saya, intinya dari situ adalah perhatian kita itu terbatas. Makanya menurut saya lebih nyaman kalau kita ngerjain satu persatu, biar lebih fokus. Walaupun ya kadang tetap ada momen semua tugas datang barengan. Di situ saya biasanya coba atur prioritas dulu, terus balik lagi ke satu hal yang paling penting. Tantangan lainnya ya hidup digital. HP itu kayak selalu ada di tangan. Ada chat, sosmed, video, email, notifikasi. Semuanya rebutan perhatian kita. Bahkan kadang gak ada apa-apa pun, kita tetap aja buka HP karena udah kebiasaan. Menurut saya, masalahnya bukan di teknologinya, tapi di kita yang kadang gak sadar pakainya gimana. Mindfulness itu jadi soal tahu kapan kita butuh teknologi dan kapan kita perlu naruh HP dulu sebentar. Dan hal-hal kecil itu, saya ngerasa jadi lebih aware sama apa yang lagi saya lakuin. Kalau kerja ya kerja, kalau makan ya makan. Kalau capek ya saya coba berhenti dulu. Bukan maksa terus jalan. Mindfulness itu gak bikin semua masalah hilang, tapi bikin kita punya ruang untuk berhenti sebentar dan mikir respon yang lebih tenang. Dan pada akhirnya, mindfulness itu gak harus dimulai dari meditasi yang ribet atau hal yang serius banget. Bisa dari hal simpel kayak makan tanpa distraksi,
dengerin orang dengan seksama atau sekedar ngobrol asik, atau sekedar naruh HP dan nyadar lagi sama apa yang kita rasain. Kita emang gak bisa ngontrol semua kesibukan dan distraksi yang datang. Tapi kita masih bisa milih, kita mau hadir di dalamnya atau cuma lewat aja. Buat saya, mindfulness itu bukan soal hidup yang selalu tenang. Hidup tetap bakal sibuk, tetap bakal capek, tetap bakal penuh pikiran. Tapi di tengah semua itu, kita masih bisa belajar buat balik lagi ke momen sekarang. Mungkin kita nggak selalu butuh waktu yang lebih banyak. Kadang kita cuma butuh lebih sadar sama waktu yang lagi kita jalanin. Dan mungkin itu juga yang bisa kita coba mulai dari hari ini. Nggak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup belajar untuk lebih hadir di setiap momen kecil yang kita jalani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga setelah ini kita sama-sama bisa lebih sering berhenti sejenak, menarik nafas, dan kembali hadir di momen sekarang. Sampai jumpa!